wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraulia dengan NIM 10573110123. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan studi kasus PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu profil PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebanyak 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange adalah atau NYSE dengan kode TLK. Yaitu selanjutnya grafik pendapatan PT Telkom 2020 sampai dengan 2022. Neraca keuangan atau balance sheet adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban, pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Dari laporan ini, Anda dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal pada bisnis Anda ke depannya. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu memiliki atau membuat laporan neraca untuk dapat membantu pengelola keuangan dan perusahaan tersebut. Umumnya, bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu skonto atau horizontal dan stafel atau vertikal. Nilai modal pada balance sheet merupakan nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada laporan ini dikarenakan terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan atau neraca aset lancar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022. Pada tabel berikut dapat dianalisis bahwa total aset lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 31,77% dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,15% dibandingkan dengan tahun 2021. Laporan keuangan atau neraca aset tidak lancar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu total aset tidak lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,73% dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,96% dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya, laporan keuangan atau neraca liabilitas jangka pendek PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu total aktiva dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,25% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 88,37% dibandingkan dengan tahun 2021. Total liabilitas jangka pendek dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,82% dibandingkan dengan tahun 2021. Laporan keuangan atau neraca liabilitas jangka panjang
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu analisis hasilnya. Total liabilitas jangka panjang dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,99% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 11,35% dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah liabilitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,55% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 4,44% dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya, laporan keuangan atau neraca ekuitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu jumlah ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,27%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 2,66%. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,25%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,72%. Selanjutnya, laporan keuangan laba rugi atau laba sebelum pajak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau konsolidasian. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu total pendapatan dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,94%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,86%. Total laba usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,33%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,78%. Jumlah laba sebelum pajak penghasilan dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,64%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,80%. Laporan keuangan atau laba rugi ekuitas. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu jumlah ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,27%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 2,66%. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,25%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,72%. Selanjutnya, laporan keuangan atau laba rugi ekuitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau konsolidasian. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa analisis hasilnya yaitu jumlah laba komprehensif tahun berjalan dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 38,26%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 18,04%. Jumlah laba bersih per ADS dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19,02%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,18%. Common size analysis.
Analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini, perusahaan akan mendapatkan informasi berupa komposisi invensi atau aktiva dan struktur modal pasiva, sedangkan struktur modal menggambarkan relativitas untuk perusahaan terhadap modal sendiri. Analisis common size dilakukan juga untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya, membandingkan antara kompetitor atau perbandingan dengan industri. Selanjutnya, horizontal analysis. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif atas 3 tahun periode laporan komparasi. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Analisis ini membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dan dengan laporan keuangan sebelumnya. Prosedur metode analisis horizontal ada 4, yaitu pertama, menyusun tabel komparasi aset lancar. 2. Memasukkan komponen aset dan kewajiban. 3. Menyusun laporan laba rugi komparatif. 4. Menyusun laporan laba ditahan komparatif. Indeks analisis. Analisis indeks tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tren keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Kecenderungan posisi keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Oleh karena itu, teknik analisisnya disebut analisis indeks. Analisis ini merubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dan waktu ke waktu. Berdasarkan sifat analisis tersebut, maka hanya laporan neracalah yang bisa disajikan dalam bentuk indeks, karena untuk laporan laba rugi hanya tersedia 1 tahun pelaporan. Cara menyusun laporan dengan indeks. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, menentukan angka indeks pada periode tahun yang dianalisis. Yang ketiga, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Yang keempat, dalam menghitung rasio tren, kecenderungan pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan laba rugi dari beberapa periode tersebut dihitung, karena tujuan utama dan perhitungan rasio adalah membuat perbandingan antara pos-pos yang mempunyai hubungan informasi dengan pos-pos lainnya. Tren dari suatu pos neraca atau laba rugi hanyalah merupakan data dan belum menjadi informasi. Akan menjadi informasi kalau dikaitkan dengan pos-pos lainnya. Misalkan, kenaikan penjualan dikaitkan dengan aktiva produktif dalam periode yang sama, harga pokok penjualan dan biaya operasi. Selanjutnya, rasio likuiditas. Yang pertama, persentase gross profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,33%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,34%. Yang kedua, persentase operating profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,09%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,83%.
Yang ketiga, persentase net profit margin pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,05%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,83%. Persentase return on asset pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,56%. Present return on equity pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,1%, dan pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 4,81%. Selanjutnya, analisa rasio for profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor. Rumusnya GPM laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 31,88%. Pada tahun 2021 33,21%. Pada tahun 2022 26,87%. Yang kedua, margin laba operasi. Rumusnya OPM sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 sebanyak 28,41%. Pada tahun 2021 30,50% dan pada tahun 2022 sebanyak 24,67%. Yang ketiga, margin laba bersih. Rumusnya NPM atau laba bersih setelah bunga dan pajak atau EAT dibagi penjualan dikali 100%. Rasio tahunan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 21,66%. Pada tahun 2021 yaitu 23,71%. Pada tahun 2022 yaitu 18,79%. 4. Rasio pengembalian aset. Rumusnya ROA atau EBIT dibagi total aset dikali 100%. Pada rasio tahunnya pada tahun 2020 sebanyak 15,70%. Pada tahun 2021 sebanyak 15,76%. Pada tahun 2022 sebanyak 13,20%. Yang kelima, rasio pengembalian ekuitas. Rumusnya ROE laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi ekuitas dan dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 sebanyak 24,45%. Pada tahun 2021 sebanyak 23,35%. Pada tahun 2022 18,54%. Yang keenam, rasio pengembalian investasi atau ROI. EAT dibagi total aset dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 11,97%, pada tahun 2021 12,25% dan pada tahun 2022 sebanyak 10,06%. Yang kedua, likuiditas. Pertama, rasio lancar atau CUR, aset lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 sebanyak 67,30%. Pada tahun 2021 88,64%. Pada tahun 2022 78,22%. Kedua, rasio cepat atau QR, aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 sebanyak 65,88%.
Pada tahun 2021 sebanyak 87,51%. Pada tahun 2022 sebanyak 76,59%. Ketiga, rasio kas atau CAR, kas dan setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio tahunan pada tahun 2020 sebanyak 29,80%. Pada tahun 2021 55,42%. Pada tahun 2022 45,39%. Ketiga, solvabilitas. Yang pertama, rasio utang terhadap aset atau DAR. Total utang dibagi total aset dikali 100%. Rasio tahunan sebesar 51. Pada tahun 2020 sebesar 51,05%. Pada tahun 2021 47,54%. Pada tahun 2022 45,76%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau DER. Total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Rasio tahunannya pada tahun 2020 sebanyak 104,27%. Pada tahun 2021 sebanyak 90,64%. Pada tahun 2022 sebanyak 84,37%. Baik, kesimpulannya, PT Telkom Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih yang kuat, dan struktur keuangan yang sehat. Diverifikasi layanan dan efisiensi operasional menjadi faktor utama keberhasilannya.